Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang 3 peristiwa penting mengenai pembebasan Allah atas bangsa Israel dari tanah Mesir, dan juga isi dari nyanyian kemenangan Musa dan bangsa Israel kepada Allah. Yang pertama, Tula. Kesimpulan Tula pertama merupakan rangkaian yang bersenambungan dan dipisahkan dari Tula ke-10, yaitu kematian anak sulung. Kisah ke-9 Tula dibentuk dengan menggolongkan dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 Tula. Dari setiap kelompok itu, dalam Tula pertama, Musa diperintahkan untuk menghadap Firaun di tepi sungai. Dalam Tula kedua, ia diperintahkan datang menghadap Firaun di istananya. Dan dalam Tula ketiga, ia diperintahkan membuat gerak isyarat yang menimbulkan Tula itu tanpa memberitahukan kepada Firaun. Pola ini dan unsur-unsur sastra lainnya menunjukkan bahwa riwayat tersebut mempunyai sejarah penurunan yang panjang serta lisan maupun tulisan sebelum mencapai bentuknya yang sekarang. Hal itu telah menyebabkan banyak ahli menarik kesimpulan bahwa riwayat itu bukanlah sejarah melainkan nilai sebenarnya bersifat simbolik. Tetapi dengan mengakui bahwa suatu kejadian telah lama diturunkan secara lisan dan tulisan tidak berarti kita meragukan nilai historisnya. Nilai ini hanya dapat ditetapkan dengan memutuskan apakah yang diturunkan itu cocok dengan latar belakang zaman yang dibicarakan dan apakah dapat diperkuat atas dasar-dasar lain. Kelompok yang pertama, 1. Air menjadi darah. Yang kedua, katak-katak dan sungai menutup tanah. Yang ketiga, nyamuk memenuhi negeri. Kelompok yang kedua. Yang keempat, tanah lalat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara menyerang orang dan ternak. Kelompok yang ketiga, struktur. Yang ketujuh, hujan es, tumbuhan musnah. Musa menemui Firaun pagi-pagi di tepi sungai. Yang kedelapan, belalang memakan sisa Musa menghadap Firaun. Yang kesembilan, gelap gulita. Musa dan Harun tidak menemui Firaun tetapi membuat syarat simbolik. Penelitian baru memperlihatkan bahwa ke-9 Tula itu dapat disesuaikan dengan gejala alam Mesir. Tula-tula itu adalah rangkaian sebab dan akibat, kecuali hujan es, dalam urutan yang cocok dengan teks Alkitab. Tula tersebut dimulai dengan banjir sungai Nil yang luar biasa, besar akibat hujan yang terus-menerus. Air yang banyak itu membawa tanah merah yang khas dari daratan Abesini dan Ethiopia dalam jumlah besar, ditambah dengan jasad remik merah yang disebut lagelata. Inilah yang disebabkan sungai Nil menjadi merah darah dan kotor, serta menimbulkan pencemaran air yang mematikan ikan-ikan dalam Tula pertama. Ikan-ikan yang membusuk membuat katak-katak meninggal tepi sungai. Dalam Tula kedua, ia menyebabkan penyakit organisme yang pada gilirannya menyebabkan katak-katak tersebut mati mendadak. Tula ketiga dan keempat adalah nyamuk dan lalat, Stomaxis calcitrans. Keduanya akan berkembang biak dengan pesat dan genangan air yang tak mengalir akibat banjir sungai Nil. Penyakit ternak dalam Tula kelima adalah penyakit antraks yang disebabkan katak-katak mati dan membusuk. Bara pada manusia dan ternak dalam Tula keenam adalah antraks.
kulit yang terutama dikeluarkan melalui gigitan lalat pada tulah keempat. Hujan es dan badai dalam tulah ketujuh pada musim ketika peristiwa itu terjadi akan menghancurkan tanaman rami, tetapi tidak merusak gandum dan sekoi. Tanaman gandum dan sekoi ini kemudian diserang belalang yang sangat banyak jumlahnya dalam tulah ke-8 pasal 10 ayatnya yang ke-6. Karena hujan yang luar biasa tersebut, akhirnya gelap gulita dalam tulahnya yang ke-9 ayatnya yang ke-21 menggambarkan Kasim yang luar biasa kuat yang memperburuk atau oleh debu merah halus yang tebal dari endapan lumpur sisa banjir yang mula-mula. Dalam penjelasan alami ini, unsur-unsur mujizat terkandung dalam kedahsyatan peristiwa itu pada waktu yang bersamaan dengan tuntunan Musa kepada Firaun. Rupanya Allah menggunakan keteraturan alam untuk tujuannya sendiri. Meskipun demikian, tulah ke-10 tidak dapat diterangkan dalam gejala alam. Bencana dahsyat ini dilukiskan dalam bagian rumit. Pasal 12 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-6. Yang juga mengisahkan dan memberikan peraturan-peraturan untuk makan Paskah, hari raya roti tak beragi atau matzot, dan penembusan anak sulung. Paskah. Dalam perayaan Paskah, seekor hewan jantan berumur 1 tahun dari kawanan ternak, yaitu domba atau kambing, dikubarkan. Badai pasir yang menyerang Mesir dari selatan pada akhir Februari atau awal Maret, lamanya bisa 2 atau 3 hari. Tulah, nyamuk, lalat, hujan es, dan belalang memang dahsyat. Menurut segala tafsiran banjir Nuh sampai daerah detail pada akhir Juli atau awal Agustus. Sebagai dasar Paskah, tulah ke-10 harus terjadi pada bulan Nisa, direbus dan dimakan oleh orang Israel dan beginilah kamu memakannya: pinggang berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, yang berarti siapa melakukan perjalanan dengan segera. Sedikit dari kurban tersebut dibubuhkan pada abang dan kedua tiang pintu-pintu rumah orang Israel sebagai tanda bagi Allah yang akan melewati rumah-rumah mereka, sehingga anak sulung mereka dibiarkan hidup. Bersama dengan daging kurban, orang Israel harus makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Ketika meninggalkan Mesir, mereka tetap membawa roti tak beragi. Dan ketika mencapai Sukot, mereka membuat kue dan roti tak beragi tersebut, yang dilukiskan dalam ayatnya yang ke-15 sampai 20, dan menandangkan betapa tergegas-gegasnya mereka meninggalkan Mesir. Arti semula kata Ibrani Paskah, melewati, tidak diketahui dan sering dipermasalahkan. Bentuk kata kerjanya, Paskah, hanya terdapat dalam ayatnya yang ke-13, 23, dan 27. Dalam ayatnya yang ke-13 dan 27, kata kerja itu terdapat langsung setelah kata benda dalam ungkapan yang bersifat menjelaskan, dengan arti melewati. Ketika dalam ayatnya yang ke-21 dan seterusnya, Musa melaksanakan perintah Allah yang diberikan kepadanya dalam ayat yang ke-1 sampai 14, ia menceritakan orang Israel untuk menyembelihi domba Paskah. Tanpa menerangkan istilah itu, jadi banyak ahli percaya bahwa Musa berbicara tentang sesuatu yang sudah diketahui. Mungkin pesta musim semi yang biasa dilakukan masyarakat pengembala. Demikian pula hari raya roti tidak beragi mungkin berasal dari pesta musim semi.
Ada bukti yang memungkinkan bahwa perayaan-perayaan ini ada sebelum zaman Musa dan peristiwa Keluaran. Meskipun demikian, tersebut ditafsirkan kembali secara radikal sebagai akibat pembebasan yang dramatis dari Mesir. Apapun artinya yang semula, sejak saat itu pesta-pesta telah mengingatkan orang Israel tentang pembebasan Allah yang penuh kemurahan bagi umatnya. Sebagaimana lingkungan fisik dan keagamaan orang Israel berubah, maka upacara-upacara khususnya untuk merayakan Paskah berubah pula. Setelah memasuki tanah Kanaan, pesta itu mungkin dirayakan di rumah seperti ketika mereka ada di Mesir. Arti kata kerja ditentukan dalam konteksnya. Tidak mungkin kata kerja tersebut dapat dihubungkan dengan kata kerja Paskah yang berbunyi sama, yang berarti menari atau berjalan pincang. Misalnya, dalam uraian tentang Paskah dalam Imamat 23, Hari Raya Roti Tabur Ragi dihubungkan dengan persembahan seberkas hasil pertama dari tunai musim semi. Dengan peristiwa ini, Paskah diubah bentuknya dalam kepercayaan Kristen menjadi perjamuan. Lagi dengan tekanannya sebagai peringatan akan pribadi dan kematian Yesus, Sang Mesias, yang melalui Dia segala arti Paskah dan perjanjian lama telah digenapi. Paskah adalah perayaan terpenting dalam gereja Kristen. Umat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah juga merujuk pada masa di dalam kalender gereja yang disebut Paskah, masa Paskah, yaitu masa yang dirayakan dulu selama 40 hari sejak minggu Paskah hingga hari kenaikan Yesus. Namun sekarang masa tersebut diperpanjang hingga 50 hari, yaitu sampai dengan hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah Paskah terjadinya peristiwa turun Roh Kudus. Paskah biasanya dirayakan antara akhir bulan Maret hingga akhir bulan April, atau awal bulan April hingga awal bulan Mei setiap tahunnya, tergantung kepada siklus bulan menurut tradisi. Paskah menunjukkan pada perjamuan kudus yang didasari dan perjamuan malam. Perjamuan perpisahan antara Yesus dan murid-murid Yesus. Pada malam itu, sebelum Yesus dihukum mati, Yesus memberikan makna baru bagi Paskah. Roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus, yaitu diperlambangkan dari diri Yesus sebagai korban Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian diasosiasikan dengan istilah Paskah dalam kekristenan. Karena Paskah dirayakan oleh gereja-gereja Kristen dengan suatu sakramen ekaristis atau perjamuan kudus, maka sakramen tersebut dapat pula disebut sebagai perjamuan masyarakat. Perjamuan tersebut lebih dari setahun sekali agar jemaat gereja selalu diingatkan akan peristiwa Paskah. Gereja mula-mula memperingati peristiwa kebangkitan Yesus dan perjamuan sederhana dan berdoa. Orang Kristen Yahudi terus merayakan Paskah Yahudi, namun mereka tidak lagi mengorbankan domba Paskah karena Kristus dianggap sebagai korban Paskah yang sejati. Pembebasan di Laut Teberau. Dalam peristiwa Keluaran, Musa berperan sebagai nabi, seorang utusan Allah. Pesannya, beginilah firman Tuhan. Biarkan umatku pergi adalah tuntutan yang berulang-ulang dan mendasar dari konfrontasinya dengan Firaun selama tulah-tulah terjadi. Sesuai kematian anak sulungnya, Firaun akhirnya mengabulkan tuntutan itu, dan setelah diteguhkan dan dipersatukan oleh perjamuan Paskah yang khidmat, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Kendati rute perjalanan mereka yang tepat tidak diketahui, mereka
Akhirnya tiba di tepi laut Teberau yang menghambat perjalanan lebih lanjut ke arah Sinai. Sesuai dengan sifatnya, Firaun berpikiran dan menyiapkan kereta kuda dan bala tentaranya untuk mengejar orang Israel yang telah pergi. Terperangkap di antara tentara Mesir yang mengejar mereka dan laut yang di hadapan mereka. Israel kemudian mengalami pembebasan dramatis yang menjadi contoh agung karya penyelamatan Allah dalam seluruh perjanjian alam. Setelah Musa memberikan tanda Allah mengirimkan angin timur yang kuat sepanjang malam, yang menyebabkan air laut, sehingga tanpa dibebani kereta kuda atau perbekalan yang banyak, Israel menyeberang ke tepi lain. Sebaliknya, tentara Mesir yang mengejar mereka tenggelam dalam gulungan air yang membalik, karena roda-roda kereta mereka terperosok dalam tanah yang lunak. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di panati laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Keluaran pasal 15 ayat 1-18. Di sini menceritakan tentang nyanyian Musa dan bangsa Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyi ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangannya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pelihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuatanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melempaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Disinilah bangsa-bangsa Israel menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan Tuhan, sebab oleh karena keperkasaan Tuhan, sehingga bangsa Israel menang dari bangsa Mesir. Sebab bangsa Israel menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam pihak bangsa Israel, maka dengan sendirinya bangsa Israel akan kalah. Namun mereka menyadari bahwa karena Tuhan ada dalam pihak mereka, sehingga mereka menang atas bangsa Mesir. Banyak mujizat-mujizat, banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, oleh tanganku dan oleh kasihku, kereta Firaun dan pasukannya serta perwiranya dimasukkan ke dalam laut Teberau. Sehingga bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu mulia dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka naikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Mereka naikkan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan melalui pujian-pujian ini. Sebab Tuhan itu tinggi luhur, sebab Tuhan itu perkasa, sebab Tuhan itu ajaib. Demikianlah puji-pujian Musa serta bangsa Israel kepada Tuhan. Sekian dari penjelasan kami mengenai peristiwa-peristiwa penting dan juga isi nyanyian kemenangan Musa dan bangsa Israel mengenai pembebasan Allah atas Israel dari tanah Mesir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Shalom.